Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Pati menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai pada Kamis pagi. Sosialisasi tersebut dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT Kabupaten Pati dengan menyasar kepala pasar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 32 hasil tembakau. Hasil tembakau berapa? 9. Setidaknya ada puluhan kepala pasar di Kabupaten Pati mengikuti sosialisasi cukai hasil tembakau yang digelar Diskominfo Pati di Plaza Pragolo Pati. Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pati, Kepala Bidang IKP Pati, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, dan narasumber utama dari Kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus. Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Ratri Wijayanto menuturkan, pihaknya sengaja mengundang kepala pasar di Kabupaten Pati dalam sosialisasi kali ini. Hal ini sebagai tujuan untuk meminimalisir terjadinya peredaran rokok ilegal atau mencegah adanya peredaran rokok ilegal di pasar tradisional di Pati. Kecenderungan pasar adalah sasaran utama persebaran rokok ilegal. Jadi ibaratnya pertahanan negara jenengan itu adalah radar yang utama yang bisa mengendus, jangan mengendus lah, yang bisa mendeteksi seandainya memang ada upaya-upaya peredaran rokok ilegal. Karena memang ya ini memang sesuatu yang sangat complicated, karena kalau biasanya perokok itu kan mbuh piye carane mulutnya harus mengebulkan asap begitu ya. Bapak-bapak yang merokok angkat tangan. Wah, saya mengakui jiwa kesatrianya mengakui merokok. Jadi memang kalau yang namanya sudah merokok ya otomatis apapun caranya, bagaimana caranya harus ada yang mengebul. Begitu ya, Pak? Maka oleh karena itu harapan kami, walaupun keinginan untuk mengebulkan asap rokok itu benar-benar berasal dari rokok yang legal, rokok-rokok yang sesuai dengan aturan regulasi yang sudah ada. Adapun nanti mekanisme, metode maupun yang lain-lain akan ada dipaparkan oleh Bapak narasumber, Pak Budi, dan kami harapkan Bapak Ibu bisa menyimak, bisa memperhatikan dan mengaplikasikan apa-apa yang telah nanti disampaikan oleh Bapak narasumber. Mungkin itu sebagai pengantar kami. Kami berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun dan mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin Allahumma amin. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Hadi Santosa menuturkan, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan pemerintah daerah. Sehingga jajaran kepala pasar ini diharapkan turut serta dalam memerangi rokok ilegal, utamanya yakni melalui pencegahan peredaran rokok tanpa pita cukai di pasar tradisional di Kabupaten Pati, khususnya pasar di pinggiran kota. Sigaret kretek tangan. Ada dua yang industri rokok, yaitu Jarum, kemudian Tapel Kuda, Nugroho Hadiutomo, dan lumayan banyak. Ternyata produksi rokok di Pati juga jutaan batang ternyata setiap tahun. Tidak terbayangkan ya, jutaan batang rokok dibakar ya, tapi yang namanya perokok tidak bisa berhenti begitu saja. Ya kenapa pasar? Mungkin di pasar-pasar juga ada pedagang-pedagang yang menjual rokok-rokok ilegal. Ini perlu kita waspadai teman-teman, terutama untuk pasar-pasar yang di pinggiran. Kalau di kota mungkin jarang, tapi yang di pinggiran atau bahkan kalau di
daerah-daerah pinggiran itu di kios-kios kecil sebenarnya yang paling banyak menjual rokok ilegal ya. Nanti bisa ditanyakan rokok ilegal itu ciri-cirinya seperti apa, barangnya bentuknya seperti apa dan sebagainya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dari Bea Cukai atau dari Kominfo. Yang perlu saya sampaikan juga, untuk pendirian pabrik rokok sebenarnya cukup gampang, mudah ya. Modalnya juga saya kira tidak terlalu besar ya. Beberapa pabrik rokok yang di Pati ini itu malah industri rumahan, di rumah. Jadi tidak perlu modal yang cukup besar, peralatan yang besar pula, yang mahal, tidak. Kalau dilihat dari sisi formalnya, untuk mendirikan pabrik rokok cukup ada NIB, nomor induk berusaha. Kemudian ada merek, ya, harus direncanakan mereknya apa, nama dan gambarnya seperti apa. Yang kedua, untuk mengajukan verifikasi secara teknis ke Disdakperin, nanti akan diinput dalam sistem informasi industri nasional atau SIINAS. Selanjutnya ada izin dari lingkungannya, karena pabrik rokok ini pastilah akan berdampak pada lingkungan. Paling tidak ada limbah, baik limbah cair maupun limbah padat, dan juga bau ya. Ada beberapa orang yang kalau bau rokok juga alergi atau mungkin menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian ada ketentuan untuk memenuhi perizinan masalah bangunan gedungnya, PBG atau SLF, sertifikat layak fungsi. Baru kemudian diverifikasi oleh kantor Bea Cukai ya. Jadi cukup mudah sebenarnya, sehingga di tahun kemarin itu 2024 ini pabrik rokok di Pati ini bertambah ya. Ada tambahan ya. Dan mungkin di tahun ini ada karena ada teman yang sudah konsultasi ke kami mengenai pendirian pabrik rokok. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Pati Ida Istiani menuturkan, pemahaman tentang rokok ilegal ini perlu sekali diketahui oleh kepala pasar di Pati dan umumnya masyarakat. Pasalnya, jika di Kabupaten Pati dapat zero rokok ilegal, akan berbalik kepada Kabupaten Pati sendiri, yakni melalui pengembalian DBHCHT. Sinergi petugas Bea Cukai dengan kepala pasar dalam memerangi rokok ilegal di wilayah Pati sangat penting. Harapannya pun sama, yakni dengan posisi strategis kepala pasar dapat memberi virus positif kepada para pedagang di pasar tradisional Kabupaten Pati. Jadi pada saat evaluasi yang dilakukan hasil pelaksanaan cukai selama 1 tahun ini di Bea Cukai Kudus, ada masukan dari teman-teman Bea Cukai untuk mengadakan sosialisasi dengan seluruh kepala pasar maupun karyawan yang ada di pasar di tahun 2025 ini. Kenapa? Karena seperti dengan 3AG Pak Kadis tadi, bahwa di pasar itu kan pusat jual segalanya. Ya, jadi termasuk salah satunya adalah peredaran rokok. Gitu. Jadi memang dengan masih tingginya penemuan rokok ilegal yang ada di Kabupaten Pati, kami berharap kerjasamanya dari teman-teman yang ada di pasar, karena panjenenganlah yang jadi ujung tombak dari pemerintah daerah yang paling dekat dengan pedagang yang ada di pasar. Kalau kami yang datang, walaupun Pak Kepala Kominfo yang rawuh di sana sendiri ngandani pedagang, non sewu ora didungokno. Tapi coba kalau yang datang Bu Kartini, waduh pasti pada takut, nggih Bu, siap Bu. Nah, itulah kenapa saya menghadirkan, merawuhkan panjenengan semua di tempat ini, karena kami berharap. Jadi kalau tahun-tahun yang kemarin kita mengadakan sosialisasi ini di kecamatan-kecamatan, itu menghadirkan dari Kapolsek dan anggota, dan Ramil dan anggota, seluruh sekretaris desa atau kepala desanya dari puskesmas hari ini berbeda. Kami berharap panjenengan semua nanti setelah mendengarkan apa sih rokok ilegal itu, apa sih bahayanya, kenapa harus digempur, kenapa harus
dilarang peredarannya. Contoh-contohnya seperti apa sih? Kami berharap setelah panjenengan nanti mendapatkan sosialisasi ini, jenengan bisa menjadi virus. Kok virus Bu ya? Kok jelek ya? Enggak, ini virus yang baik. Virus itu kan sifatnya menularkan, betul nggih? Dulu yang kena COVID pernah ada yang kena COVID? Enggak ada semua. Wis hebat, strong, betul. Iya, itu kan benar-benar karena virusnya itu benar-benar sampai dijauhi. Sekarang ada yang temen lagi meler, itu juga kita mesti udah jangan deket-deket dulu karena menulari. Lah saya juga berharap, kami berharap dari Diskominfo, dari Bea Cukai juga, tenaga kami terbatas, ruang kami terbatas. Karena itu kami mengajak panjenengan semua untuk berkolaborasi dengan kami, menyampaikan nanti pesan-pesan apa yang disampaikan dari cukai itu untuk disampaikan, ditularkan ke seluruh pedagang ataupun semua yang ada di wilayah kerja panjenengan. Dalam hal ini adalah pasar. Sebagai pemateri yang dinanti yakni dari kantor Bea Cukai Kudus, Budi Santoso, menerangkan secara detail tentang cara identifikasi rokok ilegal, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat perdagangan rokok ilegal. Talkshow sosialisasi gempur rokok ilegal ini disiarkan langsung secara daring. Dalam kesempatan tersebut, Budi Santoso juga menyampaikan dana cukai yang diterima negara cukuplah besar dan bermanfaat untuk pembangunan negara. Rokok ilegal bisa diketahui secara mudah. Pertama, dalam kemasan rokok tidak pakai pita cukai. Kedua, pakai pita cukai namun bekas. Dan ketiga, pita cukai namun salah peruntukannya. Undang-Undang Cukai pasal 29 ayat 1 ya, itu rokok itu hanya boleh, ini mohon izin Ibu, karena Bapak Ibu adalah kepala pasar, rokok itu hanya boleh dijual ketika sudah dikemas. Dikemas itu kemas yang tadi, bukan kemasan yang besar ya, dikemas eceran dan dilekati pita cukai. Jadi saya ulangi lagi, rokok hanya boleh dijual ketika sudah dikemas dan dilekati pita cukai. Pita cukai yang asli itu yang pertama pasti ada angka tahunnya. Kalau tahun 2025 ada angka tahunnya. Kemudian ada gambar lambang negara, Garuda Pancasila. Nggih. Kemudian ada apa? Kayak tadi, harganya ada nggak Pak tadi ya? Tarif cukainya ada ya? Jenisnya ada tadi? Sigaret putih mesin. Rokok harus dijual di dalam kemasan dan dilekati pita cukai. Bagaimana kalau dijual tidak dilekati pita cukai? Mohon izin, bukannya kami menakut-nakuti, ini sebagai sosialisasi saja. Ya, sebagai sosialisasi saja. Jadi di Undang-Undang Cukai itu ada 9 pasal pidana, Pak. 9 pasal pidana. Yang paling banyak dilanggar itu pasal 54 dan 56. Yaitu rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Itu paling banyak pelanggaran. Itu sanksinya antara paling sedikit 1 tahun, paling banyak 5 tahun. Dan atau denda 2 kali nilai cukai sampai 10 kali nilai cukai. Tadi kan satu bungkus sudah tahu tuh, nilai cukainya berapa. Jadi kalau dapat misalnya 10 bungkus, tinggal dikalikan saja. Tapi yang di denda cuma nilai cukainya, bukan PPN, pajak rokok nggak termasuk, nilai cukainya saja. Ini adalah indikasi rokok ilegal. Salah satunya lah ini, tidak mencantumkan kota produksi. Kalau Sampurna tadi pasti ada, Sampurna itu kotanya banyak. Kalau nggak di Malang, di Pasuruan, ya kan, macam-macam. Harganya kurang dari 10.000. SKM itu Pak, tarifnya sekarang 746, tarif cukainya 746, kalau misalnya isinya 20, ya kan, dikali 746 kali 20, sudah hampir 15.000. Kalau dia jual 10.000, dipastikan itu ilegal. Jadi bisa dilihat dari bungkusnya, bisa dilihat dari harganya. Lanjut. Nah ini, kenapa bolak-balik rokok ilegal selalu disosialisasikan? Tadi Ibu tahu, Bapak tahu bahwa jumlah penerimaan kita berapa tadi? Cukai 230 untuk
cukai hasil tembakau. Kalau PPN berapa PPN? PPN kurang lebih 1.000 triliun Pak. Sekarang kita bandingkan gini aja deh, PPN itu kan mencangkup banyak barang. Kalau Bapak Ibu belanja di Indomaret, itu pasti semua barang kena PPN. Bapak tumbas sepeda motor apa mobil, dapat faktur nggak? Dapat faktur nggak? Itu juga nyenengan bayar PPN Pak. Itu dari banyak barang, itu penerimaannya 1.000 triliun. Sementara rokok, hasil tembakau, penerimaannya satu barang saja loh, 230 triliun, seperempatnya. Ngerti nggih? Jadi sekarang sudah ada bayangan, PPN dengan begitu banyak barang, penerimaan sekitar 1.000 triliun. Cukai dengan satu jenis barang saja, penerimaannya 230 triliun. Ngerti nggih? Terus apa lagi? Kira-kira kalau misalnya cukai, mohon maaf, kalau rokok ilegal merajalela, kira-kira pabrikan, misalnya di sini ada brak-brak jarum ya, banyak ya. Kira-kira mereka dapat saingan nggak kira-kira? Orang akan milih yang mana? Rata-rata pasti memilih yang ilegal ya. Kira-kira akan bertambah kemana? Tenaga kerja. Ngoten nggih. Jadi banyak dampaknya. Jadi saya nggak terlalu perlu banyak ngasih tahu dampaknya. Dalam talkshow Gempur Rokok Ilegal ini mendapat respon positif dari peserta. Mereka semakin paham tentang bahaya rokok ilegal, serta pentingnya memerangi rokok ilegal di sekitar lingkungan sendiri. Selain itu utamanya yakni, pemanfaatan DBHCHT dapat membantu pembangunan di Kabupaten Pati. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.